Orang cerdas masuk Partai Umat. Atau dengan kata lain, kalau mau masuk surga, jadilah kader Partai Umat. Pilihlah caleg dari Partai Umat. Dan dukunglah Buniyani sebagai calon wali kota Depok dari Partai Umat. Karena kunci surganya ada di Amin Rais yang pegang, bukan malaikat. Meskipun Amin Rais mendirikan Partai Umat berdarah-darah, tidak terhitung sudah berapa banyak waktu, tenaga, pikiran, dan uang yang dia habiskan. Namun, hasilnya masih tetap saja tidak seperti yang diharapkan. Seperti bukannya bertambah jumlah kader partai tersebut, malah berkurang. Tidak terhitung lagi jumlah kader partai yang mengundurkan diri karena begitu banyaknya. Mulai dari Agung Mozin hingga Neno Warisman. Puluhan kader Partai Umat Depok juga mengundurkan diri. Sementara di Batam, ratusan kader partai tersebut yang mundur. Begitupun di Sulawesi Selatan, ada banyak pengurus yang angkat kaki dari Partai Umat. Puncaknya Partai Umat ditetapkan tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU pada 2022 silam, sehingga tidak bisa ikut pemilu 2024. Banyak yang menyangka perjalanan Partai Umat tamat waktu itu, mengikuti jejak partai idaman yang sudah tamat duluan. Ternyata tidak, Ferguson. KPU zaman sekarang beda dengan KPU zaman dulu. Kalau KPU zaman dulu nggak punya toleransi untuk partai yang kurang syarat. Sedangkan KPU zaman sekarang memberi kesempatan kepada Partai Umat untuk melengkapi syarat supaya bisa lolos verifikasi faktual. Hingga Partai Umat yang awalnya dinyatakan tidak lolos, jadi bisa ikut pemilu 2024. Udah dikasih kesempatan untuk ikut pemilu, tapi tetap saja partai berwarna hitam tersebut tidak ada perkembangan. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Partai Umat hanya 0,5%. Kecil, sangat kecil. Justru yang besar boroknya. Seperti saat partai itu menggelar Rakernas. 11 HP hilang plus 1 wartawan mengalami pelecehan seksual. Sadis, asli sangat-sangat sadis. Padahal slogannya keren, sangat keren. Lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Kalah slogan Partai Demokrat. Katakan tidak pada hal korupsi. Celakanya, di antara begitu banyak partai yang menggelar Rakernas sejak dulu sampai sekarang, baru di Rakernas Partai Umat yang ada kejadian kecopetan dan pelecehan seksual. Benar-benar memalukan. Padahal untuk bisa lolos ke Senayan itu ada syaratnya loh, yakni harus mendapat suara minimal 4%. Kemudian beberapa kader Partai Umat juga punya ambisi politik lain, seperti Ridho Ramdhani, ingin jadi gubernur DKI, Amin Rais, ingin partainya menyalip suara PAN, serta Buniyani, berambisi menjadi wali kota Depok. Oleh sebab itulah Buniyani getol banget mengkampanyekan partainya tersebut di media sosial. Pokoknya segala hal dia sampaikan di akun Twitter miliknya @buniyani agar semua orang memilih Partai Umat. Mulai dari mengatakan Kaisang plonga-plongo, calon wali kota Depok semestinya hafal Al-Quran, menyuarakan people power, atau pelengseran Presiden Jokowi, hingga mengklaim bergabung dengan Partai Umat artinya mencari keselamatan akhirat. Atau dengan kata lain, kalau mau masuk surga, jadilah kader Partai Umat. Pilihlah caleg dari Partai Umat. Dan dukunglah Buniyani sebagai calon wali kota Depok dari Partai Umat. Karena kunci surganya ada di Amin Rais yang pegang, bukan malaikat. Tidak hanya itu, Buniyani juga mengatakan orang cerdas masuk Partai Umat. Orang cerdas masuk Partai Umat. Demikian ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Berarti orang yang tidak cerdas masuk PKS gitu. Tidak menunggu waktu lama karena pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Umat itu auto dirujak oleh warganet. Sampean cerdas kah? Ingat nggak kenapa pernah di penjara?
Video full dan sudah diedit saja nggak paham. Main langsung posting-posting saja, terus dipenjara. Yang kayak gitu ngaku cerdas. Tutur pemilik akun Twitter @christiansimat10. Aku sih yes, benar, sangat-sangat benar. Kalau orang cerdas itu tentu tidak akan mau posting video editan yang mengundang salah tafsir orang lain. Pakai bikin caption hoax pula, menghilangkan kata pakai dari yang disampaikan Ahok. Terakhir apa yang terjadi? Anies yang untung, Buniyani yang buntung. Anies beserta kadrun PA212 semakin punya senjata untuk memainkan isu agama dalam rangka memenangkan Pilgub DKI. Sementara Buniyani dibui. Dia divonis 1,5 tahun penjara kala itu akibat postingannya tersebut. Mirisnya, pasca keluar dari penjara, doi nggak dipedulikan sama sekali oleh calon presiden yang diusung Nasdem itu, alias Anies Baswedan. Padahal, selain mendekam di penjara, Buniyani juga jadi pengangguran dan kuliah S3-nya terhenti. Anies memang betul-betul sadis. Mentang-mentang terpilih jadi DKI 1, lupa dengan orang yang telah berjasa untuknya. Sebenarnya kalau diberi jabatan sebagai anggota TGUPP, Buniyani pasti mau, lantaran gajinya besar. Kembali ke soal postingan Buniyani yang mengatakan orang cerdas masuk Partai Umat. Masih ada beberapa respon atau komentar atau cuitan netizen yang bikin geli-geli perut, seperti ini. Berarti Anies bukan orang cerdas ya? Karena bukan kader Partai Umat. Tanya pemilik akun Twitter @mr60 bla 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 bla. Jangankan orang lain, Anies saja nggak mau jadi kader Partai Umat. Lalu ada lagi yang ini, yang di luar Partai Umat joblok semua gitu. WK kadal memang beda. Cuit pemilik akun Twitter @ahmadabdulgo15. Begitulah kira-kira yang ada di benak Buniyani. Orang pintar minum tolak angin, orang cerdas masuk Partai Umat, sedangkan orang bodoh jadi kader Partai Demokrat. Sementara yang ada di benak orang lain, jadi kader Partai Umat itulah yang konyol karena tidak punya masa depan. Begitulah kira-kira akhir kata. Saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.